Pak Albi ini. Oh ya, makasih. Iya. Ada yang bisa Bibi bantu lagi, Pak? Udah cukup, biar saya aja semuanya. Oh, ya udah, Bibi keluar ya, Pak. Ya, makasih, Bi. Kau minum dulu. Minum dulu ya. Maafin Mas Albi ya. Reza malu, Mas. Reza malu. Ya udahlah. Kenapa mereka tega sama Naza ya, Mas? Kalau foto itu keluar, Kazia akan malu, bahkan hancur. Dan semua orang pasti akan bully Naza. Kalau Naza itu perempuan murahan. Zah, kamu nggak boleh ngomong gitu. Kamu nggak kayak gitu. Ya, kamu nggak boleh. Enggak, Mas. Kenyataannya semua orang yang lihat foto itu nggak akan percaya kalau itu adalah jebakan. Yang mereka tahu adalah apa yang mereka lihat. Udah. Nah, kamu tenangin diri kamu dulu ya. Udah capek, Mas. Udah capek, Mas. Jadi sumber masalah orang lain terus menerus. Maafin Mas Albi ya, Naza. Mas benar-benar gagal melindungi keluarga kita. Albi, siapa pelakunya? Namanya Bram. Bram, siapa? Kamu kenal Reni kan? Teman SMA Naza. Reni itu anak angkatnya Bram. Dan kasus ini sama seperti Nata. Dan aku dapat info ini dari Evan. Dan Sandra juga mengirim pesan yang sama. Jadi dari awal Naza memang udah dijebak. Ya, dia kayaknya sengaja ngelakuin ini. Dia sengaja bikin anak angkat itu deket sama kamu waktu di SMA. Jadi selama ini Naza dipantau. Dan kemungkinan orang yang dekat dengan kamu itu memang ada hubungannya dengan jaringan Bram. Seperti Nata dan juga Reni. Bahkan dari awal Nata ngedeketin Naza bukan sepenuhnya sebagai seorang kakak. Udah, Zah. Zah, kamu mau kemana? Zah.
Naza bukan hanya hancur, Mas. Tapi dihancurin. Oh. Za. Mas Abi gak usah minta maaf. Mas Abi gak salah. Emang dari awal ada yang pengen papa jatuh. Semua jalannya lewat aku. Tapi lucunya, aku gak sadar sama itu, Mas. Aku pikir selama ini aku cuma bikin malu keluarga. Tapi ternyata aku dijadiin jebakan untuk hancurin keluarga aku sendiri. Sia, datang ke rumah sakit sekarang. Ada hal penting yang harus dibicarakan. Nanti dijelasin di rumah sakit. Papa Arjo sudah on the way. Hal penting apa ya? Apa kondisi papa memburuk? Atau ada hal lain yang belum aku tahu? Salbi kok langsung matiin telepon gue ya? Dia juga gak ngebales chat gue tentang Reni. Terus Mas Salbi juga gak ngerespon tentang tenggat waktu 48 jam. Faktanya, kemungkinan besar sih sekarang Naza udah tahu semua soal pengancaman pemerasan itu. Kok gue mulai bayangin banyak kemungkinan buruk yang kayak gitu ya? Apa iya Mas Salbi bener-bener udah cerita semuanya ke Naza? Gimana reaksi Naza ya setelah denger itu semua? Apa Naza bakal hancur lagi ya setelah tahu semua itu? Apa dia marah? Apa dia nyalain diri sendiri? Gue tahu Mas Albi gak akan nutup telepon gitu aja kalau situasinya gak serius. Leon, sayang. Mama pergi dulu ya, lihat Opa. Opa? Iya, Opa. Bye. Bye. Terus bye dulu. Dadah. 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 Dadah, Mama. Cium dulu mamanya. Makasih, Pak. Mamanya pergi. Ya, San. Halo Za, kondisi lu gimana sekarang? Ya, gue rasa lo tahu kalau gue gak baik-baik aja. Ya Allah, gue salah ngomong lagi, aduh. Kalau diem aja? Iya. Sorry Za. Lo telepon gue mau tanya kabar gue? Atau ada yang mau lo omongin juga, San? Seharusnya gue bisa jagain lu lebih baik, Za. San, lo gak perlu ngomong kayak gitu. Gue bukan Leon, dan lo juga bukan babysitter gue. Gak seharusnya juga lo buat jagain gue bisa jaga diri gue sendiri, Sandra. Tapi nyatanya ada kejadian yang luput dari penglihatan gue, Za. Padahal gue bisa ngecegah itu. Kondisi gue sekarang memang gak baik-baik aja. Tapi gue gak akan mundur. Gue akan cari orang yang udah ngejebak gue, San. Padahal selama ini Naza selalu kelihatan pengen lari dari semua masalahnya. Tapi sekarang dia mulai siap loh ngadepin semuanya. Halo? Kenapa lo diem lagi? Za, kasih tahu gue sekarang. Apalagi yang bisa gue bantu? Cukup doain gue aja, San. Non Naza, Pak Albi udah nungguin di depan, Non. Gue tutup dulu ya, gue harus jalan.
Ya, Bi. Ya ampun Za, jawaban lu jadi bikin makin gue ngerasa bersalah deh. Setelah nerima pesan dari Albi tadi pagi, kenapa perasaan aku makin ngerasa gak nyaman ya?